Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E9. Di sini kami akan mempresentasikan proyek jaringan komputer yang telah kami kerjakan selama 1 semester. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Bagus Anugrah dengan NRP 15/2022-029. Saya Oki Ariansa dengan NRP 1520222184. Saya Deden Faro Rojikin dengan NRP 15/2022-182. Saya Muhammad Yazid dengan NRP 15/2022-192. Di sini saya akan mempresentasikan topologi dari jaringan komputer yang telah kami desain. Jadi di sini yang pertama ada ISP dan ada modem ADSL yang kepala IP-nya sama yaitu 1, kemudian netmasknya /24. Ini untuk fiber optik. Kemudian untuk yang UTP ke main router, di sini kepala IP-nya 0, kemudian /24. Kemudian dari main router ke main backbone, dia ETH1-nya 101.1/29. Kemudian di sini di ruang server ada terminal admin, ada DNS, ada server database, yang mana mereka ini masing-masing kepala IP-nya sama yaitu 101. Kemudian ini main backbone ini 101.0/29. Kemudian di sini ada subrouter. Di sini ETH 0-nya 101.4/29. Kemudian di sini ada ETH 1 102.1 yang mana dia nyambung ke sub backbone 102.0/27. Di sini dia ada DHCP server dan access point. Nah, untuk DHCP servernya dia range-nya dari 102.4 sampai 102.23. Nah, jadi dia menjangkau si access point ini 20 unit smartphone atau laptop. Kemudian di sini untuk ETH2-nya dia nyambung ke sub backbone 105.0/29 yang mana dia ini statik. Dia untuk PC bendahara dan PC manager di ruang staff kantin. Kemudian ini ada subrouter yang kedua. Kalau subrouter yang kedua ini dua-duanya dinamik.
ETH0-nya 101.5/29, kemudian ada ETH1 yang nyambung ke sub backbone 103.0/27. Kemudian ini DHCP servernya, range-nya dari 103.4 sampai 103.23. Di sini juga sama. Dia untuk 20 unit smartphone ataupun laptop. Kemudian di sini untuk ETH2 dia nyambung ke sub backbone 104.0/27. Di sini ada DHCP server yang range-nya dari 104.4 sampai 104.23, yang mana di sini sama untuk 20 unit perangkat smartphone ataupun laptop. Nah, untuk perangkat-perangkat yang ada akses point-nya, ini dia untuk dia ditempatkan di ruang makan kantin, karena supaya pengunjung kantin yang makan di kantin bisa mengakses internet melalui WiFi. Kemudian di sini ada denah dari kantin beserta perangkat-perangkat jaringannya. Yang pertama di sini ada ruang server. Di ruang server ini ada server admin, kemudian ada main router, kemudian ada DNS, kemudian ada server database, yang mana server admin, main router, DNS, dan server database ini dia tersambung ke switch yang ini, yang di dalam. Kemudian di sini ada ruang staff kantin, di sini ada PC manager, kemudian PC bendahara. PC bendahara ini terhubung ke switch yang di dalam ini. Kemudian di sini ada subrouter untuk mengatur routing statik dari PC manager dan PC bendahara, yang mana subrouter ini tersambung ke switch yang di dalam ini. Kemudian di sini ada subrouter plus DHCP plus AP. Ini untuk akses internet WiFi untuk pengunjung. Dia diletakkan di ruang makan kantin. Si subrouter plus DHCP plus AP ini dia terhubung ke switch yang di bagian dalam ini. Kemudian si switch bagian di sini ada subrouter plus DHCP plus AP juga. Di sini dia terhubung ke switch bagian luar ini. Yang mana switch bagian luar ini dia terhubung ke switch yang bagian dalam. Kemudian di sini juga ada subrouter plus DHCP plus AP, yang mana dia tersambung ke switch yang ini. Switch yang ini dia tersambung ke switch bagian dalam yang ini. Kemudian untuk kabel-kabel di sini dia melewati ke bagian atas, ke plafon. Jadi terlihat di sini seperti menghalangi pintu, padahal sebenarnya tidak, karena kabel-kabel ini lewat atas. Jadi dia tidak menghalangi pintu.
Di sini saya akan menampilkan konfigurasi dari main router, subrouter, DNS, dan DHCP. Yang pertama saya akan memperlihatkan konfigurasi dari main router terlebih dahulu. Di sini ada ETH 0, konfigurasi ETH 0, kemudian ETH 1 seperti ini. Kemudian saat di ifconfig, hasilnya seperti ini. Kemudian IP forwarding-nya seperti ini. Kemudian hasil root-nya seperti ini. Berikutnya konfigurasi subrouter. Untuk subrouter 1 seperti ini. Kemudian ini ada tes ping ke main router dari subrouter 1. Kemudian untuk subrouter 2-nya seperti ini. Dan ini juga ada tes ping ke main router dari subrouter 2. Kemudian ini tes ping dari subrouter 1 ke subrouter 2. Kemudian ini tes ping dari subrouter 2 ke subrouter 1. Kemudian lanjut ke konfigurasi DNS. Di sini untuk ETH 1-nya. Kemudian ini untuk server yang bergabung dengan router. Kemudian DNS zone-nya seperti ini. Kemudian resource record-nya seperti ini. Di sini karena subrouternya ada 2, jadi ada subrouter 1, subrouter 2. Terus DNS resolver-nya seperti ini. Kemudian ini saat start DNS. Lanjut ke konfigurasi DHCP. Ini DHCP untuk subrouter 1. Untuk yang kasus ini, kita DHCP yang ke ETH2, ke Ether 2, yaitu 102.1 di subrouter 1. Kemudian ini untuk DHCP subrouter 2 sama juga ke Ether 2-nya, yaitu di 103.1. Oke, sekarang saya akan menjelaskan simulasi jaringan tentang kantin. Di sini kita lihat topologi jaringannya. Kita menggunakan yaitu 1 main router dan 2 subrouter. Kemudian selanjutnya untuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP address atau untuk ISP-nya yaitu 192.168.1.1 yang mana subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian selanjutnya sebelum send rep request kita akan melihat bahwasanya di sini belum tersambung apa-apa. Kemudian selanjutnya baru ketika sesudah send rep request kita akan melihat bahwasanya akan tersambung destinasinya yaitu 1.0
101.0, 103.0, 104.0, dan semuanya itu dikonfigurasi dengan netmasknya 255.255.255.0, yang mana gateway-nya yaitu 192.168.1.2, yang mana interface-nya semuanya yaitu 192.168.1.1. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi IP address terhadap modem ADSL. Di sini kita ada dua interface. Interface pertama kita menggunakan IP address yaitu 192.168.0.1, yang mana subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian interface keduanya kita mengkonfigurasi yaitu IP address-nya 192.168.1.2, yang mana subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian sesudah send request, kita dapat melihat bahwasanya dia tersambung dengan IP 101.0, 103.0, 104.0, yang mana subnet masknya menggunakan 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya dia menggunakan atau tertuju kepada 0.2, yang mana interface-nya 0.1. Kemudian selanjutnya pada konfigurasi IP address di main router kita menggunakan dua interface juga, yaitu pada interface pertama IP address-nya yaitu 192.168.0.2, yang mana subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian pada interface kedua kita menggunakan IP address yaitu 192.168.101.1, yang mana subnet masknya itu 255.255.255.248. Selanjutnya ini gambaran untuk sesudah desain request. Kita dapat lihat di sini yang tersambung yaitu IP 101.0, 103.0, 104.0, dan IP ISP yaitu 1.0. Yang mana IP 101 sampai 104 dia menggunakan netmasknya yaitu 255.255.255.248. Kemudian untuk yang ISP-nya yang ini yang 1.0 dia menggunakan 255.255.255.0. Kemudian pada gateway-nya kita dapat melihat perbedaan yaitu pada 101.0 dia gateway-nya yaitu 101.1, dan untuk yang 103 dan 104 dia gateway-nya 101.5, dan juga yang 1.0 dia gateway-nya 0.1. Nah, yang mana di sini interface-nya dari 101 sampai 104 dia interface-nya mengarah kepada 101.1. Adapun yang 1.0 dia mengarah kepada 0.2. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Yazid. Lalu lanjut ke konfigurasi IP address database server. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.1.3. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255, 248. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.101.1. Lalu lanjut ke konfigurasi IP address terminal admin. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.101.2. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255, 248. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.101.1. Lalu konfigurasi IP address subrouter. Untuk interface 1, IP address-nya 192.168.101.5. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255, 248. Lalu untuk interface 2, IP address-nya 192.168.103.1. Untuk subnet masknya 255, 255, 255, 224. Lalu untuk interface 3, IP address-nya 192.168.104.1. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255, 224.
Lalu sudah send RIP request seperti ini hasilnya. Untuk destinasinya 101, 103, dan 104. Lalu yang untuk gateway untuk netmesh yang terhubung yaitu 255, 255, 255, 248. Lalu untuk yang 103 netmesh yang terhubungnya 224. Untuk destinasi yang IP 104 netmesh yang terhubung 224 juga. Lalu untuk destinasi yang 00 ini netmeshnya 255, 255, 255, 248. Lalu untuk destinasi 192.168.1.0 netmeshnya 255, 255, 255, 248. Lalu untuk gateway-nya seperti ini dan interface-nya juga seperti ini. Lalu konfigurasi IP address DHCP dan access point 1. Untuk IP address-nya 192.168.104.3. Untuk subnet mask-nya 255, 255, 255, 224. Lalu konfigurasi DHCP service untuk start IP address-nya 192.168.104.4. Untuk NIP address-nya 192.168.104.23. Untuk subnet mask-nya 255, 255, 255, 224. Untuk router atau gateway-nya 192.168.141. Lalu konfigurasi SSID untuk wireless network name-nya Wi-Fi 1, security mode-nya pilih yang disable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada konfigurasi klien untuk access point pertama. Yang pertama ada dengan klien IP 192.168.104.4 dan yang kedua 192.168.104 dan titik 5. Yang selanjutnya ada konfigurasi IP address DHCP plus access point 2. Untuk yang pertama dengan IP address 182.168.103.3 dengan subnet mask 255, 255, 255, 224. Yang selanjutnya ada konfigurasi DHCP service dengan start IP address 192.168.103.4 dengan end IP address 192.168.103.23 dan subnet mask 255, 255, 255, 224 dan router gateway 192.168.103.1 yang merupakan subrouter. Lalu dengan konfigurasi SSID access point kedua menggunakan network name WiFi 2 dan security mode disable. Yang selanjutnya untuk konfigurasi klien access point kedua dengan klien IP pertama 192.168.103.4 dan untuk klien IP kedua 192.168.103.5. Yang selanjutnya ada pengujian klien ke subrouter, terminal admin, main router, ADSL, dan ISP. Yang pertama, melakukan tes ping kepada subrouter dengan IP 192.168.104.1. Yang dilihat di sini berhasil. Yang lalu selanjutnya yang kedua dengan tes ping IP 192.168.1.1.2 yang merupakan terminal admin. Untuk yang selanjutnya yang ketiga dengan tes ping pada IP 192.168.101.1 yang merupakan main router. Yang selanjutnya tes ping pada IP 192.168.0.1 yang merupakan IP dari ADSL. Yang selanjutnya tes ping pada IP 192.168.1.1 yang merupakan IP pada ISP. Bisa dilihat di gambar ini semua tes ping berhasil.
Yang selanjutnya ada pengujian terminal admin ke subrouter, main router, ADSL, dan ISP. Yang selanjutnya tes ping pada IP 192.168.104.1 yang merupakan IP pada subrouter. Selanjutnya yang kedua ada tes ping pada IP 192.168.101.1 yang merupakan IP pada main router. Selanjutnya ada tes ping pada IP 192.168.0.1 yang merupakan IP pada ADSL. Dan selanjutnya yang terakhir ada tes ping pada IP 192.168.1.1 yang merupakan IP ISP. Bisa dilihat pada gambar ini semua, tes ping berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S9. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek IoT yang kami buat, yaitu penetrasi kebakaran dan penetrasi gas bocor yang terhubung ke Blink. Jadi di sini komponen yang kami gunakan pertama ada ESP8266 dan untuk sensornya ada dua, yaitu yang pertama ada fire sensor untuk mendeteksi api dan yang kedua ada sensor MQ2 untuk mendeteksi gas bocor. Lalu untuk outputnya kami menggunakan satu buah LED dan satu buah buzzer, dan untuk dayanya kami menggunakan satu buah baterai 5 volt, dan ini juga ESP8266 nya terhubung dengan Blink. Adapun cara kerjanya, jadi di sini ada dua buah sensor untuk mendeteksi atau men-trigger si proyek IoT kami. Di sini kami menggunakan flame sensor dan sensor gas. Jadi ketika ada terdeteksi api maupun gas bocor, dia akan masuk terdeteksi ke si ESP ini, kemudian masuk ke dalam si Blink, aplikasi Blink yang telah tersambung ke ESP kami. Kemudian setelah terdeteksi, di sini kami ada dua value ya. Di sini ada yang satu dan di sini ada value satu ini untuk api dan yang ini untuk gas. Jika satu ini dia berubah menjadi 0, maka si buzzer dan si lampu LED yang merah yang berada di sini akan menyala. Begitupun sensor gas ketika dia sampai ke value 30, maka si buzzer dan lampu berwarna merah LED merah akan menyala. Dan adapun setelah itu dia akan memunculkan notif di aplikasi Blinknya. Ya, selanjutnya adalah demonstrasi dari proyek kami. Sini kita coba menyalakan ESP-nya. Dayanya kita dapat dari si baterainya. Nah, di sini ESP ini akan tersambung kepada Blink yang telah kita buat di HP atau di mobile. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikannya dengan api. Nah, melalui flame sensor, kita akan melihat bahwasanya di sini. Nah, di sini terdetek bahwasanya satu itu berarti tidak terdeteksi api. Nah, jika kita bakar, nah di sini dia akan memunculkan notif api terdeteksi dan bahaya kebakaran, dan di sini juga akan menghasilkan output nilai 0. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, selain mendeteksi api, kita juga dapat mendeteksi kebocoran pada gas. Terlihat naik. Nah, di sini terlihat bahwasanya gas akan naik di nilai 30 sampai 43 di sini. Nah, karena di sini kita di proyeknya 30 minimal gasnya, maka dia akan mendeteksi bahwasanya ada kebocoran gas di atas 30 ya. 30 ya.